Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk duduk di tempatnya masing-masing karena acara akan segera kita mulai. Dan kami informasikan juga kepada seluruh alumni dan seluruh peserta yang mengikuti secara virtual untuk bersiap karena acara akan segera kita mulai. Upacara wisuda ke-152 dan 153 Universitas Sriwijaya, Rabu 21 April 2021 dimulai. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Julia. Hadirin yang berada di ruangan maupun hadir secara virtual dimohon untuk berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Sriwijaya. Marilah kita bersama-sama mengheningkan Cipta, mengenang jasa pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan, lebih khusus pahlawan yang telah membangun Universitas Sriwijaya dari awal hingga saat ini. Sembari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit karena COVID-19 dan juga yang telah meninggal dunia. Dan pada hari ini tanggal 21 April 2021 adalah hari ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Kita juga berdoa untuk orang tua kita agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan kita dimulai.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara wisuda ke-152 dan 153 Universitas Sriwijaya pada hari ini Rabu 21 April 2021 secara resmi buka. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Ahmad Najib, SH.MO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang tidak bisa langsung karena saat ini beliau berada di Kabupaten Mataram. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sriwijaya serta seluruh jajaran dan sivitas akademika, yang saya hormati para mantan rektor, para pokok pendidikan, hadirin, para wisudawan-wisudawati undangan yang berbahagia. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan kesehatan hadir pada upacara wisuda ke-152 dan 153 Universitas Sriwijaya yang kita banggakan ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat pada seluruh jajaran Universitas Sriwijaya dan para lulusan yang telah dapat menyelesaikan pendidikannya pada waktu sampai saat ini. Bapak Rektor, hadirin yang saya hormati. Proses pendidikan di lembaga pendidikan tinggi diarahkan pada upaya pengembangan potensi diri para mahasiswa agar mereka memiliki kekuatan dan kemantapan spiritual keagamaan, pengalihan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, manusia diharapkan adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai kecerdasan, keterampilan yang tinggi, mampu bersaing kapan dan dimanapun mereka berada. Maka pembangunan pendidikan kita orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, baik pada tataran regional maupun internasional. Hal ini merupakan tugas kita bersama, termasuk Universitas Sriwijaya yang kita banggakan, untuk menyiapkan masyarakat yang berkualitas berdaya saing global seperti yang kita harapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki perhatian terhadap upaya pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung setiap upaya pembaharuan di bidang pendidikan, terutama ditujukan pada upaya penyiapan manusia pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mendukung program pembangunan di Sumatera Selatan. Dalam kaitan itu, saya melihat peran lembaga pendidikan, khususnya Universitas Sriwijaya, sangat strategis dalam rangka implementasi tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan nyata. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Bapak Rektor yang saya hormati, dalam akhir kata, sebuah permata tidak akan berhasil tanpa dipoles, tanpa gesekan. Demikian juga bagi seorang tidak akan bisa sukses tanpa tantangan. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan Wakil Pak Gubernur. Selamat dengan terselenggaraan acara ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Senat Nusa Sriwijaya beserta seluruh anggota Senat yang sempat hadir melalui daring, Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sesen 1, sahabat saya Dr. Ahmad Najib, yang kami hormati Ketua IKA Nusa Sriwijaya atau mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Diknas Sumatera Selatan, sahabat saya Dr. Reza Pahlevi, yang kami hormati Ketua Umum PI Pusat Bapak Dr. Insinyur Heri Derwanto ST MSCN IPU ASEAN Eng, yang beliau hadir secara daring bersama kita. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palembang atau mewakili Ketua DPRD Ogan Ilir atau mewakili Bapak Bupati Ogan Ilir atau mewakili Kapolres, Kapoltabes Palembang dan Polresta Ogan Ilir, semua pihak yang banyak membantu sehingga pelaksanaan wisuda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan wisuda ke-152 dan 153 secara virtual atau daring. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan zuriatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini izinkanlah saya pertama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi yang melaksanakan. Semoga amal ibadah kita hari ini dan hari-hari selanjutnya dijabah oleh Allah SWT. Yang kedua, hari ini juga bertepatan dengan Hari Ibu. Kita mengucapkan terima kasih kepada para orang tua kita, ibu-ibu kita maupun istri, bagi beberapa ibu yang ada istri. Mari kita hormati ibu kita dan bapak kita, ibu yang melahirkan kita, yang memelihara kita dan membesarkan kita, sehingga kita bisa seperti pada saat ini. Ibu adalah pahlawan, penjaga keberlangsungan hidup manusia. Mari kita berikan approach atau tepuk tangan untuk ibu-ibu kita. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat kepada para orang tua yang telah berhasil memegang amanah Allah SWT, mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, sehingga anak-anak kita pada hari ini dapat mencapai pendidikannya di wisuda dengan kelompok D3, S1, profesi, S2, dan S3. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh alumni yang wisuda ke-152 dan 153 hari ini sebanyak 2.481 orang dengan pujian 242 orang, pas 10%. Insya Allah kami berdoa kalian semua menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarga. Pada wisuda kali ini kami melaksanakan koordinasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia untuk melaksanakan sekaligus recognize keanggotaan PII bagi wisudawan Nusa Sriwijaya bidang keinsinyuran atau engineering dari Fakultas Teknik, dari Fakultas MIPA,
Fakultas Pertanian bidang engineering, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan bidang engineering. Insya Allah menjadi anggota muda PII, dan ini adalah yang pertama diberikan oleh PII bagi alumni yang baru tamat dan langsung diberikan kartu anggotanya. Kita berikan approach kepada PII. Mudah-mudahan ini menjadi jalan awal untuk adik-adik untuk melanjutkan pendidikan profesi engineering atau insinyur yang menjadi insinyur profesional atau IP. Ada 3 kelompok, ada IPM, IPP, IPM, dan IPU. Dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan pusat Persatuan Insinyur Indonesia di Jakarta. Yang keenam, saya lanjutkan, nanti insya Allah akan diberikan secara simbolik 3 mahasiswa yang mewakili secara daring langsung oleh Ketua Umum PII Pusat. Pesan kami kepada para anak-anak alumni sekalian, agar selalu menghormati orang tua. Tidak ada hidup yang sukses tanpa doa orang tua. Berbuat baiklah selagi mereka masih hidup, dan kalau mereka sudah tidak ada, doakan agar orang tua kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Lakukan kejujuran, amanah, menjaga etika dan moral, dan cinta alma mater. Wisuda hari ini dilakukan secara daring. Nanti pada saatnya rektor akan menyematkan kuncir secara simbolik di ruangan ini. Maka kami mohon kepada semua orang tua yang ada di rumah, yang sekarang ini berada di samping anak-anaknya atau wali, untuk menyematkan kuncir wisuda berbarengan pada saat rektor menyematkan kuncir secara simbolik di ruangan ini. Saat ini kita masih diuji oleh Allah SWT dengan musibah COVID-19. Kita berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saudara-saudara kita yang masih sakit, kita doakan agar mendapat kesembuhan dari Allah SWT, dan yang telah berpulang ke rahmatullah, kita memohon agar diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyandang dana di Universitas Sriwijaya, yang pada hari ini ada 75 alumni yang diwisuda, yang mereka adalah penerima beasiswa. Yang pertama adalah program kuliah gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 31 orang, Pak Haji. Yang kedua, Bank Indonesia sebanyak 16 orang. Yang ketiga, Bank Sentral Asia atau BCA sebanyak 16 orang. PT Bank BRI 1 orang. Karya Salemba UI 1 orang. Marubeni 2 orang. Adaro Indonesia 6 orang. Super Semar 6 orang. Saya juga mengucapkan selamat kepada orang tua yang telah berhasil mendidik putra-putrinya melalui Universitas Sriwijaya, sehingga pada hari ini dapat menyelesaikan studi di Universitas Sriwijaya. Semoga anak-anak kita para wisudawan dapat mengabdi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat di Universitas Sriwijaya dan dapat berguna bagi nusa bangsa dan tanah air. Saya juga mengingatkan kepada anak-anak sekalian bahwa setelah wisuda ini nanti dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia akan diberikan ijazah secara langsung dalam minggu depan. Bisa diambil nanti secara langsung di BAK. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah SWT, dan kita berdoa agar Allah segera mengangkat penyakit COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu kala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Persatuan Azhar Indonesia, Bapak Ibu secara virtual.
Konselor dari dalam PSK Industrial Engineering IPU asal Engineering. Mereka dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan rektor tentang alumni Universitas Sriwijaya pada wisuda ke-152 dan 153 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya, Profesor Insinyur Zainuddin Nawawi, PhD, IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 01/1/9/SK.TK/THK/2021 tentang alumni program pasca sarjana, sarjana dan diploma periode wisuda ke-152 dan 153 Universitas Sriwijaya secara online tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Sriwijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang alumni periode wisuda ke-152 dan 153 program pasca sarjana, program sarjana, dan program diploma Universitas Sriwijaya pada hari ini secara online. Ke-1, mereka yang namanya tertera dalam lampiran 1 sebanyak 1.423 orang dan lulus dengan predikat ujian sebanyak 115 orang pada periode penerbitan ijazah ke-152. Kedua, mereka yang namanya tertera dalam lampiran 2 sebanyak 1.058 orang dan lulus pendidikan dengan pujian sebanyak 127 orang. Ketiga, kepada para alumni tersebut diberikan ijazah dan transkrip akademik sesuai dengan program pendidikannya, serta berhak memakai gelar atau sebutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ini. Ditetapkan dengan layak pada tanggal 21 April tahun 2021, Rektor Adi Sagap, NIP 1962 1028 1989 03 1002. Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 01/9/SK.THK/2021 tanggal 1 April 2021. Alumni Universitas Sriwijaya pada periode penerbitan ijazah ke-152 tahun akademik 2020-2021. Nomor 1, Fakultas Ekonomi berjumlah 155 orang dengan lulus dengan pujian 9 orang. Nomor 2, Fakultas Hukum jumlah 68 orang, jumlah lulus dengan pujian 12 orang. 3, Fakultas Teknik jumlah 167 orang, lulus dengan pujian 5 orang. Fakultas Kedokteran
jumlah 297 orang, lulus dengan ujian 5 orang. Nomor 5, Fakultas Pertanian, jumlah 121 orang, lulus dengan ujian 16 orang. 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jumlah 230 orang, lulus dengan ujian 32 orang. 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah 147 orang, lulus dengan ujian 18 orang. 8, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jumlah 84 orang, lulus dengan ujian 7 orang. 9, Fakultas Ilmu Komputer, jumlah 94 orang, lulus dengan ujian 1 orang. 10, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jumlah 45 orang, lulus dengan ujian 10 orang. 11, Program Prasarjana, jumlah 4 orang, total berjumlah 1.423 orang dengan lulus dengan ujian 115 orang. Lampiran 2, Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 0105-9-SK-TTP-KTTK tahun 2021 tanggal 1 April 2021. 1, Fakultas Ekonomi, jumlah 149 orang, lulus dengan ujian sebanyak 18 orang. 2, Fakultas Hukum, jumlah 113 orang, lulus dengan ujian sebanyak 45 orang. Ketiga, Fakultas Teknik, jumlah 85 orang, lulus dengan ujian sebanyak 4 orang. 4, Fakultas Kedokteran, jumlah 229 orang, lulus dengan ujian tidak ada. 5, Fakultas Pertanian, jumlah 99 orang, lulus dengan ujian 14 orang. 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jumlah 100 orang, lulus dengan ujian 16 orang. 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lulus 150 orang, lulus dengan ujian 7 orang. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jumlah 51 orang, lulus dengan ujian 11 orang. 9, Fakultas Ilmu Komputer, jumlah 81 orang, lulus dengan ujian 2 orang. 10, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jumlah lulus 36 orang, lulus dengan ujian 9 orang. Dan 11, Program Prasarjana, jumlah lulus 10 orang, lulus dengan pendidikan dengan ujian banyak 1 orang. Jumlah keseluruhan 1.054 orang, lulus dengan ujian 127 orang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh alumni dimohon untuk berdiri. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Rektor Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa saudara-saudara sebanyak 2.481 orang yang terdiri dari program sarjana 239 orang, program sarjana strata 1 2 orang, program diploma 5 orang,
pada hari ini resmi dilantik alumni Universitas Sriwijaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan taufik dan hidayah dan keberkahannya kepada saudara-saudara sehingga menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabdikan ilmu dan profesi untuk kepentingan bangsa, negara, dan umat manusia. Palembang, 21 April 2021, Rektor Anis Syakab. Ikhlas seluruh alumni berhak untuk mengikuti audio ucapan ikrar. Wajib mengamakan falsafah negara. Dua. Kami alumni Universitas Sriwijaya berteriak jujur dan bertanggung jawab atas terwujudnya kehidupan yang adil dan makmur. Kami tiga. Wajib menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Wajib menuntut dan Empat. Kami alumni Universitas Sriwijaya wajib memelihara hubungan kekeluargaan dan menjunjung nama baik alma mater. Rektor dan seluruh alumni baru dipersilakan duduk kembali. Penyerahan daftar nama alumni baru dari Rektor Universitas Sriwijaya kepada Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya yang akan diterima oleh Bapak Bambang Indro. Dan penyerahan daftar nama alumni baru ini didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya. Pemindahan kuncir dari posisi kiri ke kanan secara serentak oleh orang tua atau wali secara online mengikuti gerakan rektor. Pemindahan kuncir ini akan dilakukan secara simbolis oleh Rektor Universitas Sriwijaya beserta Ketua Senat, Wakil Rektor, serta seluruh dekan yang hadir secara langsung pada hari ini. Kepada seluruh alumni baru yang hadir secara virtual beserta orang tua atau wali, dimohon untuk berdiri dan saling berhadapan. Dan satu lagi kami undang untuk mendampingi Rektor, Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Dan dipastikan posisi kamera berada di samping wisudawan dan orang tua wali.
Dan pemindahan kuncir ini akan kami pandu dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan kami persilakan bagi orang tua atau wali yang belum memindahkan kuncir, dipersilakan untuk memindahkan kuncirnya. Dan setelah selesai kami persilakan Rektor, Ketua Senat, Wakil Rektor, dan seluruh dekan serta Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, kami persilakan untuk duduk kembali. 1, 2, 3. Ngomongnya gitu. Ini tier 1, 2. Ini itu. Bagus. Dan selanjutnya, sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, kami persilakan Dr. Insinyur Heru Dewa OST, MSc Engineering, IPU ASEAN Engineering. Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Universitas Sriwijaya, yang saya hormati Guru Besar Universitas Sriwijaya, para dosen dan seluruh sivitas akademika dari Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa mengikuti acara wisuda Universitas Sriwijaya yang penting. Selanjutnya, tentu saya ingin mengucapkan selamat pada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini telah wisuda. Selamat karena saudara-saudara semua telah melewati tahapan penting dalam perjalanan itu, yaitu tahapan pendidikan akademik. Selamat mencapai kemerdekaan dari tugas, skripsi, dan ujian-ujian. Namun pada saat yang bersamaan, saya juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua. Selamat datang di dunia kerja, di dunia nyata, dan ini adalah awal dari perjalanan hidup kita di dunia nyata. Setelah kita selesai perkuliahan di dunia akademik, kita akan memasuki dunia kerja, kita akan berkeluarga, kita akan memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan tanggung jawab kita sebutnya sebagai pelajar. Di dunia pelajar, sebagian besar ditentukan oleh upaya kita. Di dunia kerja, ditentukan juga oleh pihak lain, dan banyak pihak lain yang akan menentukan apakah langkah-langkah kita akan mencapai keberhasilan atau tidak. Selaku Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, izinkan saya menyapa para wisudawan dan wisudawati yang menyelesaikan perjalanan akademik ini, dan izinkan saya menyampaikan bahwa para sarjana teknik, sarjana terapan yang baru selesai, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan keinsinyuran. Keinsinyuran adalah suatu profesi yang menggunakan ilmu pengetahuan dan matematika untuk merekayasa alam bagi
keselamatan, kesejahteraan, dan kenyamanan umat manusia. Karena itu adalah insinyur pada intinya adalah suatu bagi yang membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari masalah menjadi solusi. Karena itulah maka melalui karya keinsinyuran yang sering kita sebut sebagai inovasi, para insinyur telah membawa peradaban manusia melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, tahapan yang sering disebut sebagai Society 1.0, masyarakat kumpul dan mengumpul, dilanjutkan dengan Society 2.0, yaitu masyarakat agrikultur, dilanjutkan lagi dengan Society 3.0, yaitu masyarakat industri, dan Society 4.0, yaitu masyarakat informasi dan digital. Dan kini kita sudah memasuki Society 5.0. Bapak-Ibu sekalian, di sepanjang sejarah peradaban manusia, sejak awal ekonomi dunia ini didominasi oleh bangsa-bangsa Asia. Namun pada tahun 1765, perekonomian dunia berbalik, dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat, Eropa, dan Amerika Utara. Hanya karena sebuah inovasi yang ditemukan oleh James Watt, yaitu mesin uap. Satu buah inovasi telah membalikkan dominasi ekonomi dunia. Itulah kekuatan dari sebuah inovasi. Inovasi teknologi telah membalikkan dominasi ekonomi dunia sehingga bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Utara menguasai perekonomian dunia hingga saat ini. Bapak-Ibu sekalian, sejumlah inovasi dan karya keinsinyuran pada akhirnya menyisakan pula sejumlah residu. Residu yaitu masalah-masalah yang dihadapi dunia pada saat-saat sekarang dan masa depan. Dengan logika yang sama, kalau para insinyur telah membawa manusia menuju peradaban hingga saat ini, maka para insinyur pula lah yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang ditimbulkannya. Karena itulah semua masalah yang telah didefinisikan oleh PBB melalui dokumen yang disebut sebagai Sustainable Development Goal 2030 dijadikan suatu tujuan bagi semua bangsa di dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia yang ada. Begitulah maka para insinyur bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa tersebut. Selanjutnya, para insinyur pula sesungguhnya berada di balik perjuangan melawan sejumlah masalah dunia seperti COVID-19. Melalui teknologi, para insinyur telah mendukung para tenaga medis untuk menyelesaikan dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Para insinyur di Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak kalah beratnya. Karena insinyur Indonesia bertugas untuk mempersatukan 17.500 pulau di seluruh Nusantara. Para insinyur pula di Indonesia ini bertugas untuk menerangi Nusantara dari Sabang sampai Merauke melalui sistem ketenagalistrikan yang paling kompleks di dunia. Para insinyur juga bertugas untuk mempersatukan hati dan pikiran masyarakat Indonesia yang jumlahnya 268 juta penduduk, yang terdiri dari 1.340 bangsa dan 743 bahasa. Melalui sistem telekomunikasi. Karena itulah maka kita menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain dalam mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, terutama wisudawan dan wisudawati
yang selesai menyelesaikan pendidikan akademik sarjana teknik, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Rumah Besar Persatuan Insinyur Indonesia, Rumah Besar para Insinyur Indonesia. Hari ini kita akan memberikan kartu anggota insinyur sebagai anggota muda kepada seluruh lulusan dari Fakultas Teknik. Untuk itu izinkan saya menyampaikan dua hal terakhir. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh sejarawan Rudolf Rasek, bahwa insinyur adalah bagian dari disebut sebagai engineers of happy life. Insinyur tanah tumpah darah yang bahagia. Insinyur yang memberikan kontribusinya, sumbangsinya untuk mensejahterakan masyarakatnya, membahagiakan masyarakat. Yang kedua, yang mengutip apa yang disampaikan oleh Stephen Pinker, seorang cendekiawan Amerika yang mengatakan bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk hidup di dunia ini. Karena kemajuan sains, engineering, dan teknologi telah memberikan kenyamanan kepada umat manusia. Suatu kenyamanan dan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh raja ataupun para kaisar yang paling berkuasa seabad yang lalu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan selamat datang kepada para sarjana teknik jadi anggota muda dari Persatuan Insinyur Indonesia. Dan kepada seluruh wisudawan, saya sekali lagi mengucapkan selamat. Dengan ini maka pintu opportunity terbuka lebih banyak lagi untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, penyerahan kartu anggota muda Persatuan Insinyur Indonesia atau PII secara simbolis kepada ketiga anggota muda oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia secara virtual. Pemberian kartu anggota muda ini diterima oleh yang pertama Bapak Insinyur Joni Iskandar dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia. Yang kedua diterima oleh Bapak Denny Ferdian, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Dan yang ketiga diterima oleh Bapak Teguh Prastowo, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Dan demikianlah penyerahan kartu anggota muda Persatuan Insinyur Indonesia PII. Dan kami informasikan kepada seluruh alumni Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat mendaftarkan diri sebagai anggota muda melalui link pendaftaran mungkin akan dibagikan secara virtual, yaitu melalui link updmember.pii.or.id. Selanjutnya, pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Fahmi Yusmar, AR SHMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan namamu yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji kami persembahkan kepadamu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat yang berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun dalam rangka wisuda bagi alumni Universitas Sriwijaya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari bahwa sangatlah sedikit pengetahuan yang kami ketahui bila dibandingkan dengan pengetahuan-Mu. Karena itu ya Allah, berkati sedikit ilmu yang kami peroleh. Kami mohon kehadirat-Mu. Jadikanlah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan kami. Ya Allah, Engkau Maha Tinggi. Engkau telah janjikan dalam kitab suci-Mu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mantapkan iman dan ilmu yang kami miliki, angkatlah derajat harkat dan martabat kami. Ya Allah, Maha Pemilik hidayah, Engkau tempat kami memohon petunjuk. Tunjukkan arah perjalanan langkah kami dalam mengamalkan ilmu yang kami peroleh, sehingga kami senantiasa akan mengabdi kepadamu sebagaimana Engkau tetapkan dalam firman-Mu. Tiadalah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, Tuhan penguasa semesta alam, kami memohon perlindungan-Mu atas ancaman virus corona. Jauhkanlah kami dari musibah COVID-19. Kembalikanlah kondisi lingkungan kami sebagaimana keadaan sebelum penyakit tersebut mewabah, agar kami dapat melaksanakan semua kegiatan pendidikan secara normal seperti sedia kala. Kami rindu berkumpul dalam rangka silaturahmi. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, karuniakanlah kesehatan dan kekuatan kepada guru-guru kami, para pemimpin universitas ini, agar mereka senantiasa berkemampuan untuk bekerja dalam amanah dalam rangka memajukan Universitas Sriwijaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepadamu, dan mantapkanlah hati kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Ya Allah yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, upacara wisuda ke-152 dan 153 Universitas Sriwijaya pada hari ini Rabu 21 April 2021 secara resmi ditutup. Dalam seni ku nikmati bahagia.
ada ya.